ibadah di malam ini kalau kita bisa lakukan ini lebih baik dari 1000 bulan, bro. Ada nggak memang kiat-kiat yang memang dikisahkan Ustadz untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita kan tadi ngomongin kita berbuat baik itu seperti 83 tahun kan ya. Sekarang kalau kita bikin dosa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita berjumpa lagi alhamdulillah di Zayan Talk, Learn, Talk, and CR. Kali ini di edisi Ramadan, tentunya kita akan bahas segala macam yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dengan bulan penuh berkah ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama saya, Bro Rocky, dan di sebelah saya Bro Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Udah mulai lemas. Baru 10 hari kok udah mulai lemes. Bukannya ini ya, kalau kalau kita ibaratkan sebuah perlombaan tuh harus ngatur pace, bro. Ngatur harus ngatur endurance nih. Bulan puasa makin kesana, makin kenceng karena ada yang mau dikejar. Iya benar. Emang apa yang mau dikejar? Mudik bro. Ya, mudik kan makin diperpanjang sekarang tanggal 22. Makanya lemas. Ya lemas. Iya. Coba apa lagi sih yang mau dikejar sih biasanya sih? Apa ini? Apa di tengah-tengahnya kendor, terus di... Iya. Ini kan udah 10 hari pertama nih, apakah Betul. kita mau... Betul. Apa sih? Kalau ngomongin puasa, itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Kalau ngedengernya aja kan ya, malam Lailatul Qadar. Iya kan? Gitu Itu kan ini banget memang. Besar, iya. Memang ditunggu-tunggu kan sekali setahun lewatnya. Betul. Iya kan? Nah, itu mesti dikupas tuntas kali bro. Betul, definisinya. Semuanya. Ya kan? Terus konseptual malam Iya, Lailatul betul. Qadar. Iya. Terus apa yang ada di dalamnya. Betul. Terus kita kupas lagi kapan sih waktunya. Cara Dan dapetinnya belum, jangan lupa. kiat-kiatnya. Iya, makanya. Tapi gimana sih kalau ngerasain tuh? Kerasanya, udah dapat nih, apa ada yang bisikin? Bro, antum Nah, dapat itu malam dia. Lailatul Qadar enggak ya? Enggak, belum kebayang lah maksudnya. Belum kebayang. Jadi, ya itu ya. bahasa kita is all about Lailatul Qadar di malam ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah. Kita recokin satu lagi paling. Ya kita mah cokin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus Hendra. Waalaikumsalam Apa kabar Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Fine. Fine, ini dia nih. Ustaz itu makin kesana. Terakhir kan kita, apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sekarang apa kabar Ustaz? Fine. Gitu ya. Makin funky gitu. Makin funky. Waduh. Tafadhol Ustaz. Ini kita lagi ngomongin malam Lailatul Qadar nih. Kira-kira untuk Zayan Nursana tuh apa yang bisa kita gali nih di Zayan Talk kali ini? Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah kita mau mendekati malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bisa menghidupkannya. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, insyaallah. Makanya banyak orang yang memang harus memompa semangat lagi ya. Karena kuda itu akan dipecut lebih kencang ketika akan mencapai garis finish. Ya. Kata Imam At-Tabari, ya, kenapa disebut namanya Lailatul Qadar? Karena pada malam itu Allah menetapkan qadar atau takdir. Jadi Allah menetapkan takdir untuk hambanya sampai tahun depan. Sampai tahun depan Allah tetapkan takdir di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga yang mengatakan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena malam ini memiliki kadar yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi dan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan amalan-amalan pada malam ini mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, dan pahala yang besar. Nah, ini kenapa disebut malam Lailatul Qadar. Tapi juga ada yang mengatakan, ini dari tafsir At-Tabari tadi ya. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa malam ini disebut malam Lailatul Qadar karena malamnya sempit. Kenapa? Banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga seperti sempit dunia ini. Masya Allah. Karena banyaknya para malaikat. Begitu akbarnya ya Ustaz. Begitu luar biasanya. Makanya kita jaga-jaga waktunya. Kita harus pinter bagi waktu. Jangan sampai ini lewat. Betul, Ustaz. Ya. Nah ini
kemudian selanjutnya kan ada apa kan ya? Ada apa di malam Lailatul Qadar? Yang pertama, pada malam ini tadi, pada malam ini malaikat pada turun ke langit tuh, dari langit pada turun ke bumi, ya, dipimpin oleh pembesarnya para malaikat. Siapa tuh? Jibril. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuh Jibril turun tuh, mimpin para malaikat. Makanya bumi ini akan terasa seperti apa? Sempit. Kenapa? Para malaikat pada turun ke bumi. Nah, tinggal deh kita pada malam itu yang benar-benar harus sungguh-sungguh menghidupkannya. Kemudian juga ada apa di malam Lailatul Qadar ini? Ya tentunya antum pada tahu dong, Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Ibnu Abbas, Al-Qur'an itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, ke langit dunia, kemudian pada malam Lailatul Qadar tuh turun langsung. Ya, 30 juz ke langit dunia. Kemudian baru deh diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama berapa tahun? 20, 21, 23, 24 23 tahun. Dapat payung. Masya Allah. Ya banyak sih, ada apa di dalamnya mah, ya, tapi kurang lebih yang akan saya bahas mungkin singkat-singkat saja ya. Kemudian malam Lailatul Qadar ini malam yang diliputi keselamatan dari pemulaan malam, dari maghrib sampai subuh. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ya, tuh, jadi malam itu penuh keselamatan dan keamanan dari mulai maghrib sampai subuh. Kemudian keempat, di malam Lailatul Qadar ini ada tadi yang sudah dibahas di awal, ditetapkannya semua urusan untuk setahun ke depan. Ya, setahun ke depan ditetapkan tuh. Ada apa yang akan terjadi pada kita. Makanya kita disuruh banyak berdoa itu, ya. Kemudian yang kelima, ibadah di malam ini kalau kita bisa lakukan ini lebih baik dari 1000 bulan, bro. Yang nilainya berapa tahun ya? 83 tahun. Ya. Kan kita tahu tuh, sering tuh, wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi gini loh, Bro. Kita kan umurnya pendek kan? Iya. 60 cuma 70 tahun. Iya. Bahkan banyak sebelum itu udah pada meninggal ya? Iya, belum nyampe. Ya, belum nyampe 60 70. Sedangkan umat-umat dulu kan panjang-panjang. Ya, Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Itu dakwahnya tuh. Ya, kalau diperkirakan umurnya 1500 atau 1700. Nah, kita cuma 60 sampai 70. Makanya kita dikasih Lailatul Qadar. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad itu umurnya 60 70, tapi bisa jadi ibadahnya dalam satu malam itu senilai dengan 83 tahun. Ente misalnya dikasih kesempatan dapat setiap tahun. Ya, berarti 83 tahun tuh. Kari 10 tahun. Jadi berapa? 830 tahun. Masya Allah. Itu makanya yang umur kita ini kan pendek, makanya rugi banget. Satu hari, Bu, 360 hari, satu hari aja dicari ini hari ini. Ya, dicari nih satu hari ini. Karena umur kita sadar kita umurnya pendek, maka cari nih malam ini. Ini bisa ongkang kaki ya tadi ya. Ongkang kaki. Ya, nah ini penting buat Zain semuanya untuk mencari malam ini. Ya, intinya apa sih ya yang harus kita lakukan? Ya sholat tentunya. Ya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, maksudnya sholat dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuskan dosa yang telah berlalu. Nah, ini termasuk amalannya. Kemudian doanya jangan lupa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Ada sebuah cerita yang bagus dari Syekh Abdul Razak tuh tentang doa ini. Ceritanya malam ke-27 di Madinah, Syekh Abdul Razak keluar lalu menemui anak-anak muda yang lagi nyetel musik, bro. Wih, ternyata di Arab ada juga.
Malam 27 lagi tuh. Nggak tahu dah. Malam 27 lagi. Makanya. Makanya ini didekati sama beliau, dinasihati anak muda itu. Kalau nggak bisa berbuat amal soleh di malam Lailatul Qadar, jangan bikin maksiat tuh. Akhirnya tuh anak muda tuh diajarin doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diajarin bro. Ya, padahal orang tinggal di Arab ya. Iya, enggak. Diajarin. Akhirnya Syekh pergi ke masjid dan entah anak muda itu pergi kemana. Tapi dakwah sudah disampaikan. Iya. Doa diajarin sama mereka. Bertahun-tahun, 5 tahun kemudian Syekh lagi ngajar di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang pemuda dengan wajah yang sepertinya bekas air wudhu dan ada terpancar seperti kesolehan. Kayak tampang lu dah. Amin. Amin ya Insya Allah. Akhirnya kita Pakai bedak. Nggak lagi hilaf kita tadi ngomong. Nggak lagi hilaf ngomongnya tadi. Terus akhirnya Syekh didekati sama laki-laki itu, pemuda itu. Syekh, masih ingat saya? Ya nggak tahu dong, pasti ya, karena ketemu cuma sekali, udah 5 tahun lagi. Lalu anak muda itu bercerita, aku adalah anak muda yang malam 27 Ramadan kau nasihati dan kau ajarkan doa ini. Semenjak aku baca doa itu malam itu, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, jangan main-main sama doa pendek kayak gitu tuh. Apa enggak tadi? Apa? Apa tuh? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ya anak-anak juga kasih tahu tuh, anak-anak nggak semangat kita, enggak deh, anak-anak mah nggak kayak kita deh. Kita mah udah tahu bakalan butuh kita mah. Iya, betul. Kita mah udah tahu ngejar target kan. Kita mah tahu bakalan, kita mah melakukan ini teh karena nutup kan. Nutup. Ya. kepepet. Nutup lubang. Nutup. Asal jangan digali lagi ya. Iya. Kita ini memang semangat tuh karena memang melakukan banyak kesalahan. Nah, anak-anak kan nggak begitu tenaganya, makanya minimal anak-anak dikasih deh. Nih ya, baca ya, ya. Pokoknya Allahu a'lam, Allah berikan, mudah-mudahan Allah berikan takdir yang terbaik buat mereka. Amin. Insyaallah. Nah, nih jadi itulah yang ada di malam Lailatul Qadar itu. Ya, dan doanya yang luar biasa, ya. Insyaallah. Kemudian apalagi tuh, Bro? Yang ditanya tadi. Waktunya. Ya, waktunya yang sahih pasti 10 hari ada di yang rajih pendapat yaitu ada di malam ganjil tentunya ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jika seorang hamba tidak mampu, maka jangan sampai tertinggal mengejarnya pada 7 malam terakhir. Oh, ada 7 ada. Nah, jadi kalau 10 hari terakhir kan, yang ganjil berarti berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak mampu, maka kejar di malam apa? 7 malam terakhir. Berarti 23, 25, 27, 29. Dari Ibnu Umar juga disebutkan iltamisuha fil ashir awakhir fa in da'fa ahadukum aw ajiza fala yaglabanna ala sabil bawaqi. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Jika salah seorang di antara kalian tidak mampu, nggak mampu misalnya loh, atau lemah, maka hendaklah ia tidak ketinggalan mengejarnya di 7 malam tersisa. Ya, jadi ya ringkasnya ya tadi 21, 23, 27, 29, 30. Nggak bisa ya udah 23, 25, 27, 29. Nah ini berarti ya intinya gini ya, kalau yang menghidupkan seluruh malam ya tentu pasti dapat lah. Ya nanti kan pernah ada seorang ustadz narok malam Lailatul Qadar itu di mana? Di medsos. Di medsos kan Lailatul Qadar itu kelihatan paginya, Bro, tandanya. Besoknya. Matahari itu tampil kayak malu-malu kemerahannya gitu ya. Jadi lemah merahnya itu kan biasanya kan matahari terbit kan ya. Ini enggak, agak merah gitu, redup begitu ya. Dipoto tuh sama tim ustadz itu, atau mungkin ustadz itu saya nggak tahu, tapi bagus lah jadi setiap terbit dipoto tuh tanggal 21 sampai 29. Kan ditanya ke forum tuh, kan netizen tuh ditanya tuh, mana malam Lailatul Qadar menurut Anda? Ya masing-masing jawab dong, 21, 23, 27 sesuai perkiraan mereka. Tapi lu mah diam aja, Bro. Menurut gue lu diam aja. Gak usah komen 21, 27, 2. Kraki bilang 23 nggak usah. Lu bilang 27 nggak usah.
Kenapa mereka teriak 21, 23, ada 7? Karena mereka bangunnya emang waktu itu doang. Oh gitu dong. Oh iya benar. 21, emang bangunnya 21. Iya, bangunnya. Jadi ini kayaknya 21 deh gitu. Betul. Tapi kalau lu nggak usah komen. Kenapa? Karena lu bangun semuanya. Masya Allah. Jadi kita bangun setiap hari. 10 hari, ya pasti dapet dong. Betul. Kan ada di antara 10 hari itu kan, bayangin 360, disisain 10. 10. Ah, masa 10 kagak dapet? Ya, jadi rugi banget kayaknya. Nggak bisa bagi waktu untuk mencari malam ini di 10 hari terakhir. Nah, kemudian mungkin ada yang nanya tanda-tandanya apa? Ya, tadi ya dalam hadis riwayat Muslim, pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Ya, tanpa sinar yang menyinari seakan-akan bejana sehingga naik. Dalam riwayat lain disebutkan dari At-Tailisi, Ibnu Khuzaimah, Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Lailatul Qadar merupakan malam penuh kelembutan. Jadi malamnya tuh lembut, cerah, tidak panas, tidak pula dingin, dan matahari pada pagi harinya tampak lemah kemerahan. Jadi kalau agak sulit juga ya. Iya benar. Akan tetapi paling gampang taunya besoknya pagi-pagi. Cuman begitu lo malam tadi tidur, kemudian pagi-pagi ngelihat, loh kok matahari kayaknya malu-malu nih, udah jam segini kok belum terang juga. Udah deh, gigit jari deh. Nah ya, insyaallah tuh apa sih apa waktunya dan tandanya. Cuman kan banyak ya orang kalau malam itu Qadar tuh pohon pada tiara. Nggak ada angin tadi. Iya ada angin, ya Allahu alam sih. Ya tapi bisa aja itu pohon ditebang belum diangkut. Iya. Kalau nggak ada angin dalam gedung nggak akan gitu. Jadi anyway Ustadz, kan we're only human anyway ya. Tentunya tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz, ya kita sebagai manusia kan ingin tahu Ustadz, kiat-kiatnya ini kan apa ya Bro Riki ya, caranya gimana sih? Sama kayak kita mungkin kita tumbuh dari bayi, cara jalan, terus kita cara sekolah, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pekerjaan yang halal nih, ada nggak memang kiat-kiat yang memang dikisahkan Ustadz untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Taib, intinya yang pertama adalah tentunya kembali lagi kepada ilmu sebelum beramal. Tulisannya diganti. Kemarin masih ilmu dulu, karena dengan adanya ilmu antum jadi tahu oh ada ini ya, oh gini gitu ya. Itu yang pertama, ilmu dulu. Makanya Zayan Talk ya, bahas ini tujuannya supaya Zayaners semuanya tahu ya, bersiap-siap jauh-jauh hari. Jangan sampai begitu hari ke-20 baru siap-siap, baru nyari ilmunya. Kita enggak begitu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan ikuti yang enggak ada ilmunya. Kita justru harus mencari ilmunya sebelum Lailatul Qadar datang. Sehingga udah mempersiapkan diri gitu loh. Ya bisnis-bisnis dulu yang belum beres segera deh. Diberesin biar 20-an saat 10 terakhir fokus deh. Insyaallah. Gue juga banyak ngajar kan. Ya udah mulai kurangin tuh nanti. Jamaah juga dikasih tahu 10 hari terakhir saya pengen coba untuk lebih konsentrasi. Ya sama kayak kita juga pokoknya ilmu yang akan menjadikan kita terarah dalam menyambut Lailatul Qadar. Nah kemudian seketika kita masuk ke dalam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Ya misalnya antum udah Allah izinkan masuk 10 hari terakhir. Yang pertama tentunya sungguh-sungguh menghidupkannya, sungguh-sungguh menghidupkannya. Kenapa? Karena Nabi sendiri sampai mengencangkan sarungnya, ya syadda mi'azarah, mengencangkan sarungnya, ngencengin sarung, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini termasuk bagus, bangunin keluarga. Jangan bangun sendiri doang. Dan ada orang ya keluarganya sendiri nggak dibangunin, tapi teman SMA-nya dibangunin. Itu oknum tuh orang. Status itu, tulis status. Malam ke-23. Jadi keluarga yang gak dibangunin, teman-teman dibangunin. Yang SMA mantan-mantannya koplak tuh orangnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan sungguh-sungguh terus ya. Karena ya cuma 10 hari aja kok. Ya kalau mau istirahat nantilah. Ya kan besoknya bisa pagi-pagi siangnya kita istirahat. Kemudian tadi bangunin apa tadi? Keluarga. Ya.
Terus kemudian ada lagi kalau di zaman-zaman tidak ada Covid ya, itikaf deh tuh. Itikaf, ya. Itikaf bagus tuh ya. Ya, tapi ya sekarang mungkin dilarang berkumpul-kumpul ya, wallahu a'lam. Tapi ya insyaallah tidak mengurangi kehusyuan kita dalam menyambut Lailatul Qadar. Kemudian doa tadi jangan lupa. Allahumma innaka afun tadi. Ya. Nah, itu trik-triknya ketika kita sampai di malam itu. Tapi pokok semuanya adalah ya ilmu dulu. Ilmu, kemudian ada lagi ingat dosa deh. Nah, itu tuh. Betul nggak? Betul. Kalau kita ingat dosa kan ya Allah, ingat apa nyampe tahun depan. Jangan sampai ini Ramadan terakhir. Betul. Terus ya Allah, cuma 10 malam, 360 hari gitu, 360 kurangin 1 malam saja atau 10 malam jadi 350 ya. Kita hidupkan Ramadan ini dengan menghidupkannya di malam terakhir. Karena ada 10 yang dinanti-nanti oleh orang soleh. Yang pertama 10 awal Zulhijjah, yang kedua 10 awal Muharram, yang ketiga 10 terakhir Ramadan. Ini nanti-nanti oleh orang-orang saleh. Mudah-mudahan Zayanus semuanya tidak tidak melewatkan malam ini. Jangan sampai malam Lailatul Qadar lewat begitu saja tanpa amalan. Ingat loh, Anda sedekah malam itu seperti 83 tahun sedekah. Anda sholat taraweh malam itu 83 tahun taraweh. Maghrib saat itu, dari maghrib belum mulainya ya? Ya, 83 tahun. Isya, bagaimana kalau Anda tambah dengan qiyamul lail, baca Quran, ya, menuntut ilmu malam itu kali 83 tahun. Kemudian Anda berbuat baik sama orang tua malam itu kali 83 tahun, Masya Allah. Jadi umur kita pendek, kita harus sadari. Makanya 1 ilmu, 2 punya semangat, 3 ingat dosa, 4 ya Allah gimana kalau ini Ramadan ya terakhir. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah ya. Tapi ada pertanyaan agak kepo nih Tat. Kita kan tadi ngomongin kita berbuat baik itu seperti 83 tahun kan ya. Sekarang kalau kita bikin dosa Tat. Nah itu dia. Berbuat dosa di bulan yang mulia itu bisa berkali-kali lipat juga. Masya Allah. Apalagi di tanah yang mulia seperti tanah haram. Ya, nah itu nanti kita bahas tuh. Kayak ada orang di bulan Ramadan tapi banyak maksiat. Oh, itu lebih dia. Nah, itu udah bahas. Ya, jangan sampai di malam Lailatul Qadar ini. Makanya kata Syekh Abdul Razak tadi, kalau nggak bisa ngisi dengan ibadah di malam Lailatul Qadar, jangan bikin maksiat. Ya, di malam tersebut. Insyaallah. Asik. Udah tahu ya. Yang tapi yang bikin merinding itu tadi begitu Ustadz bilang apa malaikat turun dari langit ke bumi dipimpin oleh Jibril itu, wah kalau ngebayang tuh kayak wah Masya Allah. Terus kita tidur gitu. Jangan sampai lah kita buat Zayanus semuanya nih kiat-kiatnya udah apa namanya? Bangun subuh gini. Udah pagi. Agak-agak temaram. Iya. Basi banget deh. Barakallahu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Oke Zayanar, alhamdulillah, masya Allah kita udah dapat ilmu soal bahas Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah ya, mungkin dari tuntas belum lah ya, mungkin ada beberapa kisi-kisi lagi mungkin bisa nanti di bahasan selanjutnya ya. Tapi kalau secara umum Ustadz udah paparin yang cukup detail ya. Memang mudah-mudahan jadi motivasi kita nih. Amin. Untuk benar-benar nguber tuh Lailatul Qadar selain mudik ya. Mudik kan udah nggak bisa sekarang bro. Jadi itu aja di Uber kita. Ya, siap. Mungkin akhirul kalam mungkin sampai sini aja dulu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.